Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah hadis Tamim Ad-Dari yang dikisahkan kepada kita tentang keberadaan Dajjal. Ma'asyiral muslimin, di antara fitnah Dajjal untuk menguji keimanan seseorang, apakah ia tetap beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ataukah ia percaya Dajjal itu sebagai Tuhan. Di antara fitnahnya adalah yang pertama, Dajjal mampu menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kemampuan ini bersifat hanya sekali, tidak terulang-ulang. Kemudian fitnah yang kedua yang ditimbulkan oleh Dajjal, Dajjal bisa memerintahkan awan untuk menurunkan hujan, bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman-tanaman sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian yang ketiga, fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal, Dajjal mampu memperlihatkan surga dan neraka di kedua telapak tangannya. Akan tapi perintah Nabi SAW, jika kamu mendapati hal tersebut, maka pilihlah nerakanya, karena neraka itu adalah surganya dan surganya adalah nerakanya. Kemudian yang keempat, Dajjal bisa mengeluarkan emas dan perak dari dalam tanah yang tersimpan, dan fitnah-fitnah lainnya untuk menguji keimanan manusia pada saat itu. Adapun ma'asyiral muslimin, ciri-ciri Dajjal disebutkan oleh Nabi SAW, innallaha ta'ala laysa bi'a'war, ala wa innal masihad dajjal a'warul ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak picak, tidak buta sebelah, sedangkan Al-Masihud Dajjal ia picak, ia buta mata sebelah kanannya, matanya bagaikan anggur yang menonjol. Ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri berikutnya disebutkan oleh Nabi, innahu syabun qatatun ainuhu tafiyah ka'anni usabbihuhu bi'abdil Uzza bin Qutan. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda, rambutnya sangat keriting, matanya menonjol, seolah-olah aku sedang merupakannya dengan Abdul Uzza bin Qutan. Dalam riwayat yang lain, adapun Al-Masihud Dajjal kata Nabi, sesungguhnya dia buta sebelah matanya, keningnya lebar, dadanya bidang, namun badannya agak bungkuk. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kalimat kafara, yaitu kafir, dan setiap muslim akan mampu membacanya kelak di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, adapun yang dapat melindungi kita, membentengi kita dari fitnah Al-Masihud Dajjal adalah yang pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Modal utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu agama yang benar, dengan mengenal ajaran Islam yang lurus, terutama lebih mendalami nama dan sifat Allah. Karena dengan mengetahui hal ini, seseorang pasti tidak akan tertipu dengan tipu muslihat Dajjal. Ketahuilah kaum muslimin, Dajjal itu adalah manusia biasa yang butuh makan dan minum, sedangkan Allah tidak makan dan tidak minum. Kemudian Dajjal itu buta, cacat matanya sebelah kanan. Ia mengaku sebagai Tuhan, namun ia tidak mampu menyembuhkan matanya yang buta, menunjukkan bahwasanya ia bukanlah Tuhan. Kemudian Dajjal bisa terlihat di dunia, mukmin maupun kafir mampu melihat Dajjal, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak bisa dilihat di dunia dan hanya bisa dilihat kelak di akhirat, yaitu di surga. Dan yang bisa melihat Allah adalah hanyalah orang-orang mukmin, sedangkan orang kafir tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, yang bisa membentengi kita dari fitnah Dajjal adalah berlindung kepada Allah dengan memperbanyak doa di akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian yang ketiga, menghafal dan memperbanyak membaca surat Al-Kahfi. Nabi SAW sabda, man hafidha 10 ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatihah suratil kahfi. Barang siapa di antara kalian menjumpai kemunculan Dajjal, maka bacalah awal-awal surah Al-Kahfi. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah pentingnya kita belajar mengaji, kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, makhrajnya, panjang pendeknya semuanya diperhatikan. Agar apa? Agar tentunya apa yang kita baca, apa yang kita hafal benar-benar sesuai dengan perintah dari Nabi SAW, karena Nabi memerintahkan untuk menghafal dan banyak-banyak membaca. Namun yang perlu dicatat adalah bagaimana bacaan kita benar, fasih, panjang pendeknya, dan huruf-hurufnya sesuai dengan tempat keluarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, istri serta anak cucu kita dari fitnah Dajjal, serta memasukkan kita ke dalam surga firdausnya yang paling tinggi.